Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Muhajir yang akan mendampingi kalian dalam pembahasan ilmu hadis. Sekarang kita akan membahas yang sebelumnya memang kita sudah membahas tentang pembahasan hadis mutawatir. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian hadis ahad. Menurut bahasa, berasal dari kata ahad adalah jamak dari wahid ataupun ahad yang artinya satu. Menurut istilah seperti yang ditulis oleh Mahmud Tahan dalam bukunya Tafsir Mustalah Hadis adalah huwa ma la yahtawi ala syurutit tawatur. Hadis ahad yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Jadi bilangannya tidak sampai mutawatir. Klasifikasi hadis ahad atau penggolongan hadis ahad ada yang hadis masyhur. Masyhur menurut bahasa berarti yang sudah tersebar atau yang sudah populer. Tapi menurut istilah hadis masyhur adalah ma rawahu salasatu fa aksara wa lam yasil darajatut tawatur. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Nah, secara masyhur secara bahasa artinya terkenal, tersebar, sedangkan secara istilah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Seperti contoh dalam hadisnya Nabi, qala Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang man salimal muslimun, orang muslim itu orang selamat lisannya dari tangannya. Orang muslim itu orang muslim yang lain selamat dari lisan dan juga tangannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang. Pertama Abdullah bin Umar, Abu Musa al-Asy'ari, Jabir bin Abdullah, dan tingkatan kedua diriwayatkan oleh 4 orang, Asy-Sya'bi, Abu Khair, Abu Burdah bin Abi Musa, Abu Zubair, dan tingkatan ketiga diriwayatkan oleh 5 orang yaitu Abi As-Sofar, Ismail, Yazid bin Abil Hubab, Abu Burdah bin Abdullah, dan Ibnu Jureh. Dan tingkatan selanjutnya diriwayatkan oleh 4 orang, Syu'bah, Amr bin Haris, Yahya bin Sa'id, dan Abu Asim. Dan tingkatan selanjutnya diriwayatkan oleh 5 orang, Adam bin Ilyas, Abu Wahab, Abu Thahir, Sa'id bin Yahya, Abdullah bin Humaid, Hasan al-Hulwani. Dan selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dinamakan hadis masyhur karena diriwayatkan oleh 3 orang rijalul hadis atau lebih dan belum sampai derajat mutawatir. Adapun sanadnya dari berikut, yaitu ada tabaqah pertama yaitu sahabat, tabaqah kedua tabi'in kabir ataupun orang yang mengikuti sahabat tapi udah besar, dan juga tabaqah ketiga tabi'in shaghir, ada 5 orang tadi. Yang selanjutnya ada tabi'in keempat yaitu ada atba'ut tabi'in kabir, tabaqah kelima atba'ut tabi'in shaghir, dan juga tabaqah selanjutnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi itu kan lebih dari 3 orang tapi belum sampai derajat mutawatir. Selain hadis masyhur secara istilah, juga ada hadis masyhur berarti terkenal. Jadi masyhur kan terkenal, secara istilah kan memang diriwayatkan oleh rijalul hadis, 3 orang rijalul hadis. Tapi ada juga masyhur yang artinya itu terkenal. Adapun macam-macam masyhur ghairi istilahi yang tidak berdasarkan istilah adalah sebagai berikut. Yaitu masyhur khusus di kalangan ahli hadis seperti hadis Bukhari, dan juga masyhur di kalangan ahli hadis ulama dan orang umum, dan ada hadis yang masyhur di kalangan ulama ahli fikih, dan ada masyhur di kalangan usuliyin atau orang-orang ahli tauhid, dan ada masyhur di kalangan ahli nahwu tapi tidak ada sanadnya sama sekali, dan ada masyhur di kalangan umum. Hukum mengamalkan hadis masyhur boleh dijadikan hujjah atau dalil jika derajat hadisnya sahih ataupun hasan. Dan jika derajatnya itu dhaif atau lemah, tidak boleh dijadikan hujjah untuk menentukan halal haram. Nama lain hadis masyhur adalah hadis mustafid. Namun hal ini masih berbeda pendapat di kalangan ulama, sebagaimana mereka mendefinisikan hadis mustafid adalah menurut bahasa intishar, tersebar. Menurut istilah ulama berbeda pendapat sama dengan masyhur, lebih khusus dari masyhur karena mustafid syaratnya harus di awal sanad, lebih umum dari masyhur karena masyhur syaratnya harus di awal sanad. Dan selanjutnya kita akan sampai ke hadis aziz. Hadis aziz menurut bahasa berarti hadis yang mulia atau hadis yang kuat atau hadis yang jarang, karena memang hadis aziz itu jarang adanya.
Para ulama memberikan definisi sebagai berikut. Hadis-hadis adalah marwahu isnani walau kana fi tabaqatin wahidah thumma rawahu ba'da dzalik jamaah. Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang walaupun dua orang periwayat tersebut terdapat pada satu tabaqah saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya. Definisi menurut Mahmud Tohan dalam kitab Mustalah Hadisnya juga diterangkan marwahu isnani fi jami tabaqati sanad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang dalam semua tingkatan-tingkatan sanadnya. Contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah. Kita adalah orang yang paling akhir dan yang paling dulu di akhirat. Hadis ini dinamakan hadis aziz karena di tingkat sahabat hanya dua orang, yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman dan Abu Hurairah. Biarpun tobakoh setelahnya itu diriwayatkan oleh jalur hadis yang jumlahnya banyak. Pokoknya yang jelas tobakoh atau tingkatan pertamanya dua orang, itu hadis aziz. Contoh yang lain dalam hadis qala Ibnu Majah haddatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahaduhum hatta akun ahabba ilaihi min waladihi wa walidi wan nasi ajma'in. Nah ini tobakoh tingkatan yang pertama yaitu diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan menjelaskan tentang hadis ahad dan juga hadis aziz. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa langsung chat pribadi ke nomor saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.